berdoa dulu? Ayo, siapa yang mimpin berdoa dulu? Sawitri, silakan. Kita sebelum belajar silakan berdoa dulu biar diberi kesehatan, kepintaran. Silakan Sawitri. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau absen kalian dulu. Ada semua? Hadir semua? Sebelum kita mulai pelajaran kita buka buku kita di halaman 65. Di buku paket kita yang biasa kita pakai, halaman 65. Dibuka dulu. Tentang apa itu? Tentang tenaga kerja. Oke. Sebelum kalian presentasikan, baiknya kalian harus menonton sebuah YouTube atau video. Nanti Ibu tampilkan nih, supaya kalian lebih paham tentang yang kalian presentasikan untuk menambah wawasan kalian melalui YouTube, melalui buku, dan melalui lain-lain. Oke? Yang sudah kalian tonton itu video YouTube ya. Siapa yang mau bertanya nih tentang yang kalian tonton tadi? Siapa? Wanda? Silakan Wanda. Yang raketnya. Nama saya Wanda. Saya mau bertanya, tenaga kerja itu apa ya, Bu? Terima kasih, pertanyaannya bagus. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Seperti tenaga kerja terdidik, contohnya apa? Tenaga kerja terdidik itu contohnya dokter dan guru. Ya, terlatih itu seperti apa contohnya? Kan kalian sudah nonton video tadi kan? Seperti montir dan koki. Dan yang terakhir apa? Ya, tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya apa? Ayo. Apa? Boleh bangunan. Boleh bangunan ya. Sama apa lagi? Iya, pembantu. Contohnya yang Ibu bilang tadi, yang pertama tadi apa? Misalnya yang guru tadi, dokter. Siapa yang pernah ketemu dengan dokter di sini? Angkat tangan. Masa nggak pernah? Ayo, siapa? Dokter gigi. Oke, Florencia ceritakan. Pernah ketemu dokter gigi. Oke. Nggak pernah waktu pemeriksaan gigi. Iya. Kita pernah ketemu dokter gigi Florencia, iya. Terus apa lagi saya dokter tadi guru. Guru itu seperti siapa? Yang seperti ibu yang ngajarin kita, Terus siapa lagi? mendidik kita di sekolah. Bu. Terima kasih. Terus yang tenaga kerja apa lagi tadi? Terlatih sudah. Apa yang kedua? Iya. Apa aja tadi contohnya? Apa? Kuli bangunan. Oke. Ada pertanyaan lagi apa tidak nih? Siapa? Oh, Sawitri, silakan Sawitri. Sawitri bertanya terus nih. Perkenalkan, nama saya Sawitri. Saya ingin bertanya, Bu, apa yang dimaksud dengan kualitas tenaga kerja rendah, Bu? Oke, saya akan jawab dari pertanyaan Sawitri. Kualitas tenaga kerja yang rendah bisa dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Misalnya di dalam pendidikan yang sering Ibu bilang, pendidikan apa? Pendidikan formal. Apa itu pendidikan formal? Siapa yang bisa? Pendidikan formal itu seperti apa? Octavia. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang melibatkan institusi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Contohnya SD, SMP, dan SMA. Terima kasih. Berarti mengerti ya tadi tentang videonya sudah ya? Kebanyakan sudah mengerti. Oke.
Sudah mengerti semua, jadi kita mau membagi kelompok yang membagikan tadi. Silakan ke tempat kelompoknya masing-masing. Ayo sudah masuk. Oke, kelompok dua mana? Mana kelompok dua? Ayo, kelompok dua di mana? Oke, kelompok tiga mana? Ini ya, kelompok empat di sini. Oke, kelompok satu. Silakan kelompok satu untuk presentasikan materinya tentang apa tadi? Ketenaga kerjaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang, bernama Sabrina Devita Sari, Amelia Febrianti, Olivia Yani, Lestari, dan Agus Labib. Di sini kami akan menyampaikan tentang ketenaga kerjaan. Saya akan menyerahkan kepada sesi pembaca yaitu Lestari. Pengertian ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerjaan membahas hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum bekerja maupun setelah bekerja. Hal-hal yang dibahas sebelum bekerja antara lain pemagangan, kewajiban, dan pekerjaan, dan lain-lain. Setelah bekerja, cara lain, upah, jaminan sosial, keselamatan kerja. Kami membuka satu pertanyaan untuk satu kelompok. Apa saja yang dibahas setelah bekerja? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kuis ini. Jawabannya adalah antara lain upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, bonus dan lain-lain. Apakah jawaban dari Agus bisa diterima? Baik, kami dari kelompok 1 akan menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Saya persilakan kembali untuk kelompok 2. Sudah siapkah kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya? Sudah atau belum? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rosdiana Siregar sebagai pembimbing berjalannya presentasi pada pagi hari ini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Lucy Aprila sebagai moderator, Risma Amelia sebagai pemateri, Wanda Gloria Agus sebagai sesi tanya jawab, Reggie Prayogo dan Wahyu Irawan sebagai penyampaian kesimpulan. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan mengenai pengertian tenaga kerja. Sekarang kalau begitu, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan presentasi kelompok kami. Nama saya Risma dari kelompok 2B. Pengertian tenaga kerja. Ketenaga kerjaan erat hubungannya dengan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna hasil barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
kalau pendidikan baik formal maupun non-formal. Contohnya dokter dan guru. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu. Itu tadi materi kami mengenai pengertian tenaga kerja. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman atau kelompok lainnya, silakan bagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Agus dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian tenaga kerja terdidik dan berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari sekolah atau pendidikan, baik formal maupun non-formal. Contohnya dokter dan guru. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pengertian tenaga kerja yang akan disampaikan oleh Wahyu Irawan dan Regi Prayogo. Kenalkan, nama saya Regi Prayogo. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerja berupa. Menurut berikut ini pengertian tenaga kerja menurut para ahli. Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini, maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efek. Perkenalkan, saya Wahyu Irawan. Sampai kesimpulan. Secara umum, tenaga kerja adalah semua orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambar ketersediaan lapangan pekerjaan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yang baik sudah bekerja, belum bekerja, atau sudah mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Itu tadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi kami mengenai pengertian tenaga kerja. Sekian presentasi kami hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diucapkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Presentasi selanjutnya kita persilakan ke kelompok 3. Lebih menarik lagi dan lebih semangat ayo untuk belajar ya. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rosdiana Sinaga selaku guru pembimbing ekonomi yang telah menghadirkan kita pada pagi hari ini untuk mempresentasikan tugas, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 3 dan perkenalkan nama saya Florencia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang angkatan kerja. Adapun anggota kelompok saya adalah Aulia, Paulina Dini Grecia, Nur Farida Istiqomah, dan Olimpia. Baik, selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Olimpia membacakan materi presentasi kami. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Olimpia. Sebagai pemateri, saya akan menyampaikan presentasi kami tentang pengertian angkatan kerja. Kelompok tenaga kerja terdiri atas 2 golongan, yaitu angkatan
dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun hingga 64 tahun, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau untuk bekerja, walaupun ada permintaan pekerjaan. Dalam buku Dinamika Hukum Ketenagaan Kerja Indonesia Agustus 2010 menyebutkan 4 golongan rujukan angkatan kerja disebut adalah sebagai berikut. Pertama, golongan yang sedang bersekolah adalah golongan yang belum siap untuk bekerja dan tidak sedang mencari kerja. Kedua, ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang bekerjanya mengurus keluarganya secara sukarela dan tidak sedang mencari pekerjaan. Ketiga, orang yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, usia di bawah 15 tahun adalah anak usia wajib belajar. Sedangkan usia di atas 64 tahun adalah usia di mana seseorang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Keempat, pengangguran. Sukarela adalah orang yang keluar dari angkatan kerja dengan sukarela yang disebabkan karena tidak bersedia menerima upah yang ditawarkan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, sisanya saya serahkan kepada penulis. Baik, sekian materi yang disampaikan dari pemateri. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami buka dengan satu pertanyaan. Untuk kelompok lain saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Wanda Nuria. Itu saya ingin bertanya. Sebutkan 4 golongan angkatan kerja. Dan tidak sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang pekerjaannya mengurus keluarga secara sukarela dan tidak sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, orang yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, usia di bawah 5 tahun adalah anak usia wajib belajar. Sedangkan usia di atas 64 tahun adalah usia di mana seorang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Yang keempat, pengangguran. Sukarela adalah orang yang keluar dari angkatan kerja dengan sukarela yang disebabkan karena tidak bersedia menerima upah yang ditawarkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kelompok 2 untuk bertanya. Selanjutnya terakhir kami akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kami yang akan disampaikan oleh teman kami, Aulia. Saya persilakan. Peluang angkatan kerja adalah penduduk yang sudah berusia 15 tahun hingga 64 tahun yang sanggup untuk bekerja hingga ada permintaan kerja disebut dengan angkatan kerja. Dengan kata lain, pengertian angkatan kerja yaitu kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan, di mana angkatan kerja ini juga disebut dengan kelompok usia produktif. Baik, sekian itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sisanya saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator kami undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan materinya. Lebih semangat lagi untuk belajar loh ya. Materi yang kita ambil kan banyak sekali, dari hukum, dari mana lagi? Dari buku, dari mana lagi? Internet, banyak sekali. Banyak sekali yang kita dapat dari semua yang kita pelajari. Bukan dari buku saja sekarang. Dari Google juga bisa, dari YouTube juga bisa. Langsung lihat videonya langsung bisa. Kita lanjutkan lagi untuk kelompok 4, mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rosdiana Sinaga selaku Guru Pembimbing Ekonomi yang telah menghadirkan kita pada pagi hari ini untuk mempresentasikan tugas dan telah
selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Octavia Veronisa Idahriani sebagai moderator, Sawitri dan Putri Sulistiani sebagai pemateri, Lani Wulandari sebagai sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah Falki Christian sebagai kesimpulan. Pertama-tama saya akan menyampaikan judul presentasi kami, yaitu pengertian kesempatan kerja, dan pengertian dari materi kami akan disampaikan oleh Sawitri dan Putri Sulistiani. Baik, saya akan membacakan pengertian dari kesempatan kerja. Banyaknya jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya kesempatan kerja yang tersedia. Terbatasnya kesempatan kerja merupakan salah satu masalah dalam ketenagakerjaan. Kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Terbatasnya kesempatan kerja dapat dibatasi dengan menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu 1. Adanya kesempatan kerja yang tersedia, demand for labor. 2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. 3. Usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. 4. Besarnya permintaan total masyarakat. 5. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. 6. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka satu pertanyaan dari kalian. Silakan kepada teman-teman kelompok lain agar memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Lani Wulandari. Perkenalkan, nama saya Paulina dari kelompok 3. Ini bertanya ke kelompok 4. Sebutkan faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Saya Wulandari yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu 1. Adanya kesempatan kerja yang tersedia, demand for labor. 2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. 3. Usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. 4. Besarnya permintaan total masyarakat. 5. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. 6. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tenaga kerjaan. Terima kasih pertanyaan dari sekaligus jawabannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Silahkan kepada Putri Christian untuk membacakan kesimpulan tugas presentasi kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Christian. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi, yaitu tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sesuatu yang timbul karena adanya peluang dan kesempatan tidak datang secara berulang. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan kerja yang sudah ada. Alhamdulillah, akhirnya presentasi dari kelompok kami sudah mencapai batas akhir. Saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 4 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dan silap kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih kepada ibu guru kami tercinta, yaitu Ibu Rosdiana Sinaga yang telah memimpin kami dari awal sampai akhir penyusunan presentasi kami. Dan alhamdulillah lancar, tidak ada halangan. Terima kasih sekali lagi dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Amelia dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kesimpulan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nama saya Yusuf Rizal. Saya mau menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum. Baik, perkenalkan nama saya
Dengan kata lain, pengertian angkatan kerja yaitu kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan, di mana angkatan kerja ini juga disebut dengan kelompok usia produktif. Perkenalkan, nama saya Sawitri. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi orang yang tersedia dan sanggup bekerja. Sekian dan terima kasih. Semua hasil diskusinya bagus ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan buat kalian semua. Apa yang kalian dapatkan dari presentasi kita dari awal dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4? Apa yang kalian dapat presentasi tadi? Yang kalian pahami? Apa kalian suka dengan pelajaran ini atau melihat video tadi? Ayo. Saya suka, Bu, untuk pembelajarannya. Saya bisa melihat dari YouTube, lihat videonya, dan bersama-sama teman untuk nontonnya, Bu Ani. Iya. Ibu mau ngasih tugas nih sebelum kalian pulang. Belum juga ya. Boleh ngasih tugas. Dan tugas ini dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan untuk ibu ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Siapa nih yang pimpin kita dalam doa sebelum pulang supaya kita tuh di dalam perjalanan kita selamat sampai tujuan. Siapa nih? Oke, Sawitri lagi. Mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu. Iya, Bu. Selamat siang, silakan pulang ke rumah. Hati-hati di rumah sampai tujuan ya. Jangan nggak sampai tujuan. Oke, hati-hati kalau di jalan ya. Iya.